hati yang tersembunyi di balik seragam biru. Pada usia 35 tahun, seorang dosen wanita dengan gelar doktor, setelah kencan buta, tiba-tiba memutuskan untuk menikah dengan seorang satpam proyek konstruksi. Dan pada malam pertama mereka, sang suami mengungkapkan identitasnya yang mengejutkan, membuatnya kehilangan kata-kata. Tahun ini, usiaku genap 35 tahun. Teman-teman sebayaku sudah menikah, punya anak, dan membangun keluarga yang stabil, tapi aku masih sendiri. Orang-orang menatapku dengan pandangan campuran antara iri dan kasihan. Lulusan doktor, dosen madya yang mengajar sastra di Universitas Indonesia, universitas bergengsi di Jakarta. Keberhasilan akademisku membuat semua orang kagum, tetapi kisah cintaku yang buntu membuat mereka prihatin. Aku sendiri kadang berpikir, mungkinkah Tuhan memberiku terlalu banyak, sehingga Dia sengaja mengambil satu hal lainnya, tapi ibuku berpikir lain. Menurutnya, semua masalah ada padaku. Nita, standar kamu itu terlalu tinggi. Zaman sekarang, mana ada laki-laki seperti yang kamu harapkan? Mapan, sukses, baik hati, dan hanya memandangmu seorang. Kalau kamu terus berpegang pada kriteria itu, kamu akan tua sendirian sampai mati, kata ibu di seberang telepon. Itu adalah omelan yang sudah sangat sering kudengar. Setiap akhir pekan, teleponku berdering karena desakan ibu untuk pergi kencan buta. Melalui jaringan informasi dengan teman-teman pensiunannya, ibu sepertinya tahu profil hampir semua pria lajang di seantero Jakarta. Malam ini pun, aku baru saja kembali dari kencan buta semacam itu. Pria itu berusia 38 tahun, seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan ekspor-impor. Penampilannya sangat rapi dan modis. Sepanjang pertemuan, dia terus membual tentang mobilnya, rumahnya, perjalanan dinas ke luar negeri, dan koneksinya dengan orang-orang penting. Dari matanya, terpancar kesombongan yang tak bisa disembunyikan, dan dia terus menilaiku seolah-olah aku barang dagangan. Dia bertanya tentang gajiku, publikasi penelitianku, dan kemungkinanku untuk menjadi guru besar. Aku merasa seperti sedang diwawancara kerja. Sebuah pertemuan di mana kedua belah pihak berusaha menakar nilai satu sama lain. Dia tidak bertanya tentang buku apa yang kusuka, apa yang kulakukan di akhir pekan, atau apakah aku pernah merasa kesepian. Dia hanya tertarik pada gelarku sebagai doktor dan dosen madya. Seolah-olah itu adalah perhiasan mahal yang bisa dia tambahkan ke koleksi kesuksesannya. Aku berdalih ada urusan mendesak dan segera mengakhiri pertemuan itu. Begitu sampai di apartemen tua untuk dosen tempatku tinggal, telepon dari ibu berdering. Aku menyeret tubuhku yang lelah dan terduduk bersandar di pintu depan yang dingin. Gimana, Pak Manajer itu oke, kan? Menurut ibu sih dia bagus. Keluarganya baik, pekerjaannya stabil, penampilannya juga lumayan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaraku setenang mungkin. Bu, sepertinya kami tidak cocok. Dia hanya bicara soal uang melulu. Kalau tidak bicara soal uang, mau bicara apa? Di dunia yang keras ini, kalau tidak punya uang mau makan apa? Tolonglah, jangan bersikap seperti kutu buku terus. Menikah itu membangun sandaran yang kokoh. Harus ada tempat bersandar di hari tua. Lihat sepupumu, Wulan. Dia tidak pintar-pintar amat, tapi menikah dengan orang kaya, sekarang hidupnya enak sekali. Tapi kamu, aku tidak tahan lagi. Kelelahan dan kekecewaan yang menumpuk selama ini meledak seketika. Bu, aku lelah sekali. Aku tidak mau ikut kencan buta lagi. Pria-pria itu tidak butuh istri. Mereka butuh kartu nama yang bisa dibanggakan ke seluruh dunia. Mereka menilaiku seperti barang. Lebih baik aku hidup sendiri seumur hidup. Suasana di seberang telepon hening sejenak. Aku bisa mendengar hela napas panjang ibu. Nita, ibu beginikan juga demi kebaikanmu. Perempuan kalau sudah berumur itu susah. Kalau kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, pikirkanlah orang tua. Kalau ketemu orang di jalan, mereka selalu tanya, anaknya sudah jadi dosen, kok belum menikah juga? Tahu tidak betapa malunya ayah dan ibu setiap kali mendengarnya? Kata-kata ibu menusuk hatiku seperti belati. Aku tahu ibu menyayangiku, tapi perhatiannya yang seperti ini semakin mencekikku. Aku juga manusia yang punya perasaan. Aku juga memimpikan cinta sejati. Seseorang yang bisa melihat jiwaku,
bukan riwayat hidupku yang cemerlang. Percakapan dengan ibu terus berlanjut dalam ketegangan. Aku bisa membayangkan ibu duduk di sofa tua, memegang ponselnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Suara ibu terdengar lemah. Apa mungkin karena kamu terlalu pintar, jadi laki-laki takut? Laki-laki itu tidak suka perempuan yang lebih hebat dari mereka. Lain kali kalau kencan buta, bilang saja kamu guru biasa. Jangan sebut-sebut soal doktor atau dosen. Aku tertawa sinis. Tawa yang sangat lelah dan getir. Bu, aku tidak bisa hidup dengan berbohong seperti itu. Inilah diriku yang sebenarnya, kenapa harus disembunyikan? Kalau ada pria yang tidak bisa menerima diriku apa adanya, apa aku perlu merendahkan diriku untuknya? Nah, mulai lagi logikamu itu. Kamu selalu menganalisis dan memperdebatkan segalanya. Menikah itu bukan tugas penelitian sastra, Nita. Ini kenyataan, masalah hidup dan mati. Aku tahu, Bu. Aku tahu semua itu. Tapi aku juga butuh perasaan. Aku butuh pria yang punya kepribadian, harga diri, dan tahu cara saling menghargai. Bukan mesin ATM berjalan atau piala yang bisa dipajang di dinding. Aku berteriak, hampir menangis. Keheningan kembali menyelimuti. Sepertinya ibu juga sedang berpikir. Lalu, dengan suara penuh harapan, dia berkata, kalau begitu, apa kita minta tolong budemu saja, Bude Lastri? Bude? Bude Lastri kan pergaulannya luas, kenalannya banyak. Siapa tahu dia bisa menemukan jodohmu. Bude Lastri adalah orang yang baik, tapi dia sangat percaya tahayul dan suka bergosip. Aku benci jika kisah pribadiku menjadi bahan gunjingan Bude dan teman-temannya. Tolong jangan, Bu. Aku tidak mau merepotkan Bude juga. Nanti Bude lihat wetonku, dan bilang nasibku sial makanya susah dapat jodoh, sudah pasti begitu. Kamu ini, kok bicara begitu tentang budemu? Dia kan melakukannya demi kebaikanmu juga. Ibu terdengar tidak mau mengalah. Jadi sekarang maumu bagaimana? Coba katakan yang jelas. Amarah dan frustrasi dalam diriku kembali memuncak. Aku tidak bisa lagi mengendalikan emosiku. Dan tanpa sadar, aku mengucapkan satu kalimat. Sebuah kalimat yang kelak, tak pernah kusangka, akan menjadi takdirku. Ibu mau tahu mauku bagaimana? Dengar baik-baik. Daripada dengan para manajer atau direktur yang otaknya hanya berisi uang dan jabatan, aku 100 kali lebih baik menikah dengan satpam yang kepribadiannya baik, yang bisa mencintai dan menghargaiku. Setidaknya mereka tulus, kan? Aku berteriak lalu langsung menutup telepon. Kulempar ponselku ke tempat tidur, membenamkan wajah di bantal, dan menangis sejadi-jadinya. Karena kesepianku, tekanan keluarga, dan masa depan yang terasa begitu gelap dan tak menentu. Itu hanyalah kata-kata yang kuucapkan karena marah dan frustrasi. Tapi siapa sangka, ibu di seberang sana menanggapinya dengan sangat serius. Ibu menganggap leluconku yang penuh keputusasaan itu sebagai percikan harapan baru untuk proyek pernikahan putrinya. Dan beberapa hari kemudian, hidupku mulai mengalir ke arah yang sama sekali berbeda. Arah yang bahkan tidak pernah kubayangkan dalam mimpi terliarku. 3 hari setelah pertengkaran hebat dengan ibu, Bude Lastri menelepon. Suaranya terdengar sangat ceria dan bersemangat. Nita, di rumah? Sore ini ada waktu luang? Kita ngopi yuk di Taman Suropati. Bude punya cerita seru. Aku sedikit curiga. Biasanya, Bude menelepon hanya untuk menanyakan kabar lalu mengeluh tentang anak-anaknya sebelum menutup telepon. Hampir tidak pernah dia mengajakku minum kopi lebih dulu. Firasatku tidak enak, tapi aku tidak bisa menolaknya. Iya, Bude. Boleh. Sekitar jam berapa? Jam 4-an gitu. Dandan yang cantik, ya. Bude langsung menutup telepon sebelum aku sempat bertanya lebih jauh. Sore itu, aku gelisah. Aku memilih gaun terusan berwarna biru langit dan merias wajahku tipis-tipis. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin Bude hanya ingin mengobrol dengan keponakannya. Batinku menenangkan diri. Tepat pukul 4, aku tiba di sebuah kedai kopi kecil di bawah naungan pohon rindang di Taman Suropati. Bude sudah menunggu di meja luar. Dia melambaikan tangan dengan gembira saat melihatku, tapi ada yang aneh. Di samping Bude, duduk seorang pria lain. Dia mengenakan seragam satpam berwarna biru.
Tampak masih muda, dengan kulit sawo matang terbakar matahari dan postur tubuh yang tegap. Jantungku berdebar kencang. Jangan-jangan. Bude mempersilakanku duduk dan dengan ekspresi canggung yang tidak biasa, dia memperkenalkan kami. Nita, ini Mas Bima. Mas Bima, ini keponakanku, Anindita. Pria bernama Bima itu mengangguk hormat padaku, dan senyum ramah tersungging di bibirnya. Aku membeku di tempat. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana menghadapi situasi yang begitu tiba-tiba ini. Inilah cerita seru yang dimaksud Bude. Ibu dan Bude benar-benar mewujudkan leluconku. Mereka mengatur kencan buta untukku dengan seorang satpam. Melihat wajahku yang kaku, Bude buru-buru berbisik menjelaskan. Nita, maaf ya. Ibumu menelepon Bude sambil menangis. Katanya kamu bilang pekerjaan tidak masalah, yang penting orangnya tulus. Bude kasihan sekali sama ibumu. Mas ini putra dari ibu penjual gado-gado di depan kompleks rumah Bude. Anaknya baik sekali dan rajin. Bude hanya atur pertemuan ini supaya kalian kenalan saja. Kalau tidak cocok, kan bisa jadi teman. Jangan marah sama Bude, ya? Aku menatap Bude dan Mas Bima bergantian. Dia sepertinya menyadari ekspresi canggungku dan hanya menunduk menatap meja. Seketika, amarah dalam diriku mereda. Berganti dengan perasaan yang lucu sekaligus getir. Aku marah pada keputusan sepihak ibu dan Bude, tapi aku juga marah pada diriku sendiri yang telah mengucapkan kata-kata bodoh itu. Tapi di atas segalanya, aku merasa kasihan pada pria ini. Dia seolah-olah dilemparkan sebagai aktor dalam drama yang disutradarai ibu dan Bude tanpa tahu apa-apa. Aku menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk menghadapi situasi ini dengan seanggun mungkin. Aku tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Selamat sore, Mas Bima. Saya Anindita. Senang bertemu dengan Anda, kataku sambil memaksakan senyum. Mas Bima tampak sedikit terkejut dengan sikapku, lalu mengangkat kepalanya, dia mengangguk lagi. Selamat sore. Saya Bima Santoso. Pertemuan pertama kami yang canggung dimulai di bawah senja keemasan Jakarta. Bude, seolah misinya telah selesai, buru-buru berpamitan dengan berbagai alasan, meninggalkan aku dan Mas Bima dalam keheningan. Ini adalah kencan buta paling aneh dan memalukan dalam hidupku. Setelah Bude pergi, keheningan yang menyesakkan menyelimuti kami berdua. Kicau burung di dahan pohon dan tawa anak-anak dari kejauhan membuat keheningan kami semakin terasa. Aku, seorang peneliti yang terbiasa menganalisis dan menafsirkan, saat itu pikiranku kosong seperti kertas putih. Aku tidak tahu harus memulai percakapan dengan kata-kata apa. Aku melirik pria di seberangku. Mas Bima memiliki postur yang bisa dibilang tegap. Tinggi. Bahunya lebar, dan lengan kokohnya menampakkan urat-urat yang sehat. Kulitnya berwarna sawo matang, warna jujur dari hasil kerja keras di bawah matahari dan angin. Rambutnya yang cepak tampak rapi, dan wajahnya maskulin dengan alis tebal dan hidung mancung. Yang paling membuatku terkesan adalah matanya. Matanya sangat jernih dan dalam, memancarkan tatapan yang jujur dan tulus. Dia tidak menatapku dengan cara menilai atau merendahkan seperti pria-pria yang pernah kutemui. Dia hanya menatapku dengan campuran rasa ingin tahu dan sedikit kebingungan. Seragam satpam biru yang dikenakannya sedikit usang di bagian bahu, dan celana kakinya sudah pudar warnanya, tetapi disetrika dengan rapi. Sepatu kets yang dipakainya juga sudah tua, tetapi sangat bersih. Segala sesuatu tentangnya memancarkan aura sederhana, tulus, dan entah kenapa, terlihat lelah. Tanpa sadar aku membandingkannya dengan pria-pria yang pernah ku kencani. Mereka mengenakan setelan bermerek, sepatu mengkilap, dan parfum mahal, tetapi memberiku kesan yang jauh dan munafik. Namun, pada Mas Bima, tidak ada apa-apa selain kejujuran. Karena aku terus diam, Mas Bima yang pertama kali angkat bicara, suaranya rendah dan hangat, dengan pesona yang agak serak. Mbak Anindita, saya dengar Mbak mengajar di universitas, ya? Tanyanya sedikit ragu. Iya. Saya mengajar mahasiswa di jurusan Sastra Indonesia, jawabku, berusaha senatural mungkin. Wah, hebat sekali. Mas Bima tersenyum ramah. Saya dulu waktu sekolah paling tidak suka pelajaran bahasa Indonesia. Setiap kali disuruh mengarang,
Isinya selalu tentang anjing peliharaan saya. Leluconnya membuat suasana yang tegang menjadi lebih cair. Tanpa sadar, aku tersenyum. Berarti jago di mata pelajaran lain dong? Tidak juga. Saya lulus SMA langsung kerja, katanya dengan sangat jujur, tanpa sedikit pun rasa rendah diri. Kondisi keluarga tidak memungkinkan. Kejujurannya membuatku merasa hormat. Dia tidak berusaha memoles dirinya atau menyembunyikan keadaannya. Dia adalah orang yang sederhana, dan dia tidak malu akan hal itu. Pekerjaan sebagai satpam. Berat tidak? Aku benar-benar ingin tahu tentang dunianya. Dunia yang sama sekali berbeda dari duniaku yang hanya berisi buku dan mimbar kuliah. Sekarang sudah terbiasa. Paling berat itu shift malam. Banyak nyamuk, dan mengantuk. Tapi, ada untungnya juga, jadi punya banyak waktu untuk berpikir sendiri, katanya sambil menatap pepohonan di kejauhan. Shift malam yang panjang, apa yang dia pikirkan? Seorang pria lulusan SMA yang bekerja sebagai satpam. Apa yang menjadi kekhawatirannya? Apa yang menjadi mimpinya? Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tertarik pada seseorang bukan karena latar belakang pendidikan atau jabatannya, melainkan pada dirinya sendiri. Kesan pertamaku tentang Mas Bima membuatku penasaran. Dia seperti batu kerikil yang kasar dan tak berbentuk, tetapi di dalamnya menyimpan sesuatu yang kokoh dan dapat diandalkan. Berkat kejujuran Mas Bima, kecanggungan awal kami cepat menghilang. Aku menyadari bahwa aku bisa berbicara dengannya dengan nyaman. Aku bertanya tentang pekerjaan dan kehidupannya, dan dia menjawab dengan sangat tulus. Saya sekarang bekerja di proyek pembangunan apartemen Menara Cendana di kawasan Sudirman, kata Mas Bima. Gaji sekitar 4 juta, tapi karena dapat mes dan makan dari perusahaan, jadi tidak banyak pengeluaran. Setiap bulan saya kirim 2,5 juta untuk ibu di kampung. 4 juta. Jumlah itu mungkin hanya sebagian kecil dari gajiku, bahkan di luar honorarium dari seminar atau review jurnal. Pria-pria yang pernah kukencani memiliki penghasilan bulanan setidaknya puluhan juta. Tapi saat Mas Bima berbicara tentang gajinya, tidak ada sedikit pun rasa minder. Dia membicarakannya sebagai fakta yang wajar, sebagai upah dari kerja keras yang dia banggakan. Kehidupan di proyek pasti cukup rumit, ya? Tanyaku. Mas Bima tersenyum. Isinya laki-laki semua, apanya yang rumit? Selesai kerja, paling minum kopi bareng teman-teman sambil ngobrol, lalu tidur. Pekerja seperti kami ini sederhana. Memang berat, tapi rasa persaudaraannya sangat kuat. Kalau ada makanan enak, kami bagi-bagi. Kalau ada yang sedang susah, kami semua kumpul untuk menghibur. Jarang sekali ada yang saling sikut atau bertengkar seperti di film-film. Ceritanya membuka sebuah dunia yang sama sekali berbeda di hadapanku. Dunia akademis tempatku berada, meskipun disebut sebagai menara gading intelektualitas, penuh dengan persaingan tak terlihat, intrik, dan perhitungan. Ada rekan kerja yang menggunakan segala cara untuk merebut kesempatan konferensi di luar negeri atau mencuri hasil penelitian orang lain. Tiba-tiba aku sadar. Yang rumit bukanlah lingkungan, melainkan hati manusia. Lalu, apa ada rencana ke depan? Apa akan terus menjadi satpam? Aku bertanya, mungkin sedikit berlebihan, tapi aku benar-benar ingin tahu. Mas Bima terdiam sejenak, lalu menatap kejauhan. Saya belum tahu pasti. Untuk saat ini, saya harus terus bekerja karena harus merawat ibu. Ibu tinggal sendirian di kampung, dan kesehatannya kurang baik. Masa depan, bukankah akan datang dengan sendirinya jika kita menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya? Jawabannya sederhana, tetapi mengandung filosofi hidup yang dalam. Kami, yang disebut kaum intelektual, selalu membuat rencana 5 atau 10 tahun ke depan, dan karena khawatir akan masa depan yang belum datang, kami sering lupa untuk hidup sepenuhnya di masa sekarang. Tapi Mas Bima tidak punya rencana muluk, hanya satu tujuan sederhana, merawat ibunya dengan baik. Dia berpijak kuat pada kenyataan, hidup kokoh seperti pohon. Aku bercerita padanya tentang pekerjaanku, tentang tekanan dan kebahagiaan yang kurasakan saat berdiri di depan kelas. Juga tentang kesepian yang kurasakan di dalam 4 dinding apartemenku yang penuh buku. Aku sendiri tidak tahu mengapa aku bisa menceritakan isi hatiku yang terdalam pada pria yang baru kutemui.
Mungkin karena aku menemukan sikap pendengar yang sejati dalam dirinya. Dia tidak menghakimiku atau memberikan nasihat klise. Dia hanya mendengarkan dengan tenang, dan tatapan matanya seolah mengatakan bahwa dia benar-benar memahamiku. Percakapan kami berlanjut hingga matahari terbenam, mewarnai langit Jakarta dengan semburat ungu. Aku sadar, sudah sangat lama aku tidak melakukan percakapan yang senyaman dan setulus ini. Aku tidak perlu berusaha terlihat pintar atau tajam. Aku hanya menjadi diriku sendiri, dan dia pun menjadi dirinya sendiri. Tidak ada penghalang status atau pendidikan di antara kami. Hanya ada dua jiwa yang saling berempati di sore yang tenang. Saat kami sedang asyik berbincang, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Hujan sore di Jakarta datang tanpa peringatan. Butiran air yang besar menghantam wajahku, membasahi rambut dan bahuku dalam sekejap. Orang-orang di taman bergegas mencari tempat berteduh, tetapi aku dan Mas Bima tetap duduk di bangku. Kedai kopi yang tadi kami datangi sudah penuh oleh orang-orang yang pindah ke dalam. Bagaimana ini? Hujannya deras sekali, kataku cemas, secara refleks menutupi kepala dengan tangan. Gaun tipisku basah dan menempel di tubuh, membuatku merasa dingin. Tanpa berkata apa-apa, Mas Bima dengan cepat melepas jaket seragamnya dan menyampirkannya di bahuku. Dari jaket yang masih hangat oleh suhu tubuhnya, tercium aroma yang sangat khas. Bukan aroma parfum mahal, melainkan campuran aroma matahari, angin, dan mungkin keringat jujur seorang pria. Tapi anehnya, aku sama sekali tidak merasa terganggu. Sebaliknya, aroma itu memberiku perasaan sangat aman dan tenang. Apa yang Mas lakukan? Nanti Mas bisa masuk angin, kataku, buru-buru mencoba melepas jaket untuk mengembalikannya. Tidak apa-apa. Saya sudah biasa. Mbak Anindita kan perempuan, gampang masuk angin, kata Mas Bima tegas sambil menahan tanganku. Pakai saja. Jaket yang longgar itu melindungiku dari tetesan air hujan yang dingin. Kehangatan yang menjalar dari jaket, kehangatan dari tangannya, dan kepedulian tulusnya seolah menyebar ke seluruh tubuhku. Jantungku mulai berdebar kencang. Berapa banyak orang yang pernah memperhatikanku dengan cara yang begitu alami dan hangat? Pria-pria yang kukencani mungkin bisa memberiku hadiah mahal atau membawaku ke restoran mewah, tetapi tidak ada satupun yang pernah melepas pakaiannya untuk melindungiku dari hujan. Tindakan mereka selalu diwarnai perhitungan dan pamer. Tapi tindakan Mas Bima murni berasal dari naluri seorang pria baik yang ingin melindungi seorang wanita. Kami berteduh di bawah emperan sebuah toko yang sudah tutup, menunggu hujan reda. Hujan masih turun deras, mengetuk atap seng secara ritmis. Jarak di antara kami sangat dekat, aku bisa merasakan napasnya dan melihat butiran air hujan yang menempel di rambutnya yang hitam lebat. Suasana sekitar sunyi, hanya suara hujan yang terdengar, tapi aku sama sekali tidak merasa canggung atau tidak nyaman. Justru hatiku terasa luar biasa tenang. Terima kasih, kataku dengan suara pelan, tidak berani menatap matanya langsung. Sama-sama, jawab Mas Bima dengan suaranya yang tetap hangat dan rendah, sudah seharusnya. Akhirnya, hujan reda, menyisakan udara yang segar dan sejuk. Di ujung langit, pelangi yang cerah dan indah muncul. Aku menatap pelangi itu, diliputi perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pertemuan hari ini, seperti hujan deras yang tiba-tiba, telah membersihkan kelelahan dan kebosanan dalam diriku, dan Mas Bima, seperti jaket hangatnya, telah menjadi tempat perlindungan yang selama ini kucari. Aku punya firasat, sejak saat ini, hidupku tidak akan sama lagi. Hujan yang turun di Jakarta sore itu menjadi titik balik penting dalam hidupku. Hujan benar-benar berhenti, dan matahari muncul dari balik awan, memancarkan sinar terakhirnya ke tanah yang basah. Udara setelah hujan terasa sangat jernih dan segar. Mas Bima menatapku dan bertanya, "Mau saya antar pulang?" "Tidak usah. Terima kasih, saya bisa pulang sendiri." "Rumah saya dekat dari sini," kataku sambil buru-buru menolak. Apartemenku memang hanya berjarak 15 menit jalan kaki dari taman. Aku melepas jaketnya, melipatnya dengan hati-hati, dan menyerahkannya padanya. "Terima kasih untuk jaketnya." "Sama-sama." Mas Bima menerima jaket itu sambil tersenyum ramah. Kami berjalan bersama menuju gerbang taman. Tak ada yang bicara,
Tapi kami berdua tahu bahwa kami tidak ingin pertemuan ini berakhir begitu saja. Sesampainya di gerbang, kami berhenti. Waktunya untuk berpisah. Perasaan enggan mulai muncul di hatiku. Aku ingin bertemu lagi dengan pria ini. Aku ingin berbicara lebih banyak dengannya, ingin tahu lebih banyak tentang dunianya. Tapi apa yang harus kulakukan? Haruskah aku, seorang dosen madya, yang lebih dulu meminta nomor telepon seorang satpam? Logikaku berteriak bahwa itu tidak pantas. Bagaimana pandangan masyarakat terhadapku? Apa yang akan dipikirkan teman dan rekan kerjaku? Tapi hatiku berkata, jika aku melewatkan kesempatan ini, aku akan menyesal seumur hidup. Mas Bima adalah orang yang tulus dan baik, yang sulit kutemui lagi. Saat aku sedang berkonflik batin, Mas Bima angkat bicara lebih dulu. Kalau begitu, saya permisi dulu. Selamat sore. Dia berkata begitu dan hendak berbalik. Tepat pada saat itu, aku melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku memanggilnya dengan panik. Mas Bima, tunggu sebentar. Mas Bima berbalik dengan tatapan terkejut. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanianku. Aku menghampirinya dan menyodorkan ponselku. Boleh saya minta nomor telepon Mas? Kalau tidak keberatan, saya ingin sesekali menghubungi. Aku mengatakannya sambil merasakan wajahku memerah dan jantungku berdebar kencang. Aku tidak berani menatap matanya, hanya menunduk menatap layar ponselku. Aku takut dia akan menolak. Aku takut dia akan menganggapku wanita yang terlalu agresif. Mas Bima tampak sangat terkejut dengan permintaanku. Dia terdiam cukup lama. Waktu hening itu terasa seperti selamanya bagiku. Tepat saat aku mulai merasa menyesal dan malu, dia angkat bicara. HP saya model lama, Mbak. Tidak ada WhatsApp atau media sosial lainnya. Suaranya terdengar sedikit menyesal. Aku mengangkat kepala dan bertemu dengan tatapannya yang tulus. Aku tersenyum lega. Tidak apa-apa, asal bisa ditelepon saja sudah cukup. Mas Bima menyebutkan nomor teleponnya, dan aku menyimpannya dengan hati-hati dengan nama Bima Santoso, Satpam. Setelah selesai menyimpan, aku menatapnya dan tersenyum cerah. Terima kasih. Saya permisi dulu. Sampai jumpa. Iya, hati-hati di jalan. Mas Bima balas tersenyum. Aku berbalik dengan perasaan ringan seolah berjalan di atas awan. Apa yang akan dipikirkan orang lain tidak lagi penting. Aku memutuskan untuk mengikuti kata hatiku. Aku memutuskan untuk memberi diriku kesempatan memulai hubungan baru. Hubungan istimewa yang didasarkan pada getaran murni dua jiwa, bukan pada status, uang, atau pendidikan. Jalan di depan mungkin akan terjal, tapi aku percaya, selama ada ketulusan, kami bisa mengatasi segalanya. Selama beberapa hari berikutnya, aku dan Mas Bima sering bertukar SMS dan menelepon. SMS-nya sangat sederhana. Hanya menanyakan apakah aku sudah makan atau apakah pekerjaanku berat. Panggilan telepon kami juga tidak lama. Dia bercerita tentang hal-hal kecil di proyek konstruksi, dan aku bercerita tentang mahasiswa-mahasiswaku yang menyenangkan. Tapi justru kesederhanaan dan ketulusan itulah yang menghangatkan hatiku. Aku mendapati diriku setiap hari menunggu SMS atau telepon darinya. Hubungan kami semakin dalam secara alami. Suatu hari, ibu menelepon. Dengan suara menyelidik, dia bertanya, wajahmu akhir-akhir ini terlihat cerah. Ada kabar baik, iya? Pria bernama Bima yang dikenalkan budemu itu, masih komunikasi? Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku memutuskan untuk memberitahu ibu yang sebenarnya. Iya, Bu. Kadang-kadang masih komunikasi. Oh ya, bagaimana orangnya? Suara ibu terdengar penuh harap. Dia orang yang baik dan tulus, Bu. Sepertinya orang baik. Baguslah kalau begitu. Jadi, kalian berdua ada niat untuk serius? Aku ragu-ragu. Itu. Sepertinya butuh waktu lebih lama. Tapi ibu sepertinya tidak peduli dengan jawabanku. Dia buru-buru memberitahu ayah, bude, dan paman-pamanku, dan dalam beberapa hari, seluruh kerabat tahu bahwa aku sedang dekat dengan seorang satpam. Badai dimulai sejak saat itu. Yang pertama menelepon adalah ayah. Ayah. Seorang pensiunan kepala sekolah. Seumur hidupnya selalu membanggakan putrinya yang pintar dan sukses. Di seberang telepon,
Suara ayah terdengar tegas dan penuh kekecewaan. Nita, ayah dengar dari ibumu. Apa-apaan ini? Kamu sedang bercanda dengan kami? Seorang dosen madya dengan gelar doktor pacaran dengan satpam lulusan SMA? Apa kamu tidak memikirkan bagaimana pandangan orang terhadap keluarga kita? Ayah, pekerjaan bukanlah segalanya tentang seseorang. Dia orang yang baik, aku mencoba menjelaskan. Orang baik? Memangnya di dunia ini hanya dia satu-satunya orang baik? Kenapa harus dengan orang yang bagai langit dan bumi denganmu? Ayah tidak akan pernah merestuinya. Sudahi sekarang juga. Ayah berkata begitu dan langsung menutup telepon. Setelah itu, telepon dari Bude dan paman-pamanku datang silih berganti, semua menasihatiku untuk berpikir ulang. Mereka bilang aku sedang merendahkan diriku sendiri dan merusak masa depanku. Mereka menggambarkan masa depan suram, jika aku menikah dengan Mas Bima. Aku harus menanggung semua beban keluarga, tidak akan punya teman diskusi untuk urusan profesional, dan akan dipermalukan di depan teman dan rekan kerja. Bahkan sahabat-sahabat terdekatku pun tidak mendukungku. Riana, sahabatku sejak kuliah yang sekarang menjadi manajer HRD di sebuah perusahaan multinasional, mengajakku bertemu di kafe. Riana menatapku dengan cemas. Nita, aku tahu kamu sudah lama kesepian, tapi bukan berarti kamu bisa pacaran dengan siapa saja. Apa kamu sudah benar-benar memikirkannya matang-matang? Bagaimana kamu bisa hidup dengan orang dari dunia yang sama sekali berbeda? Nanti kalau anakmu lahir, bagaimana dia akan memandang ayahnya? Perkataan orang-orang di sekitarku menusuk harga diriku seperti jarum. Mereka bahkan tidak mencoba mencari tahu orang seperti apa Mas Bima. Mereka hanya menilai dari kulit luarnya sebagai seorang satpam. Mereka menganggap cintaku adalah pilihan yang salah, sebuah noda dalam kehidupanku yang sempurna. Aku merasa lelah dan sendirian. Aku harus berjuang sendirian melawan seluruh dunia. Terkadang, aku juga meragukan keputusanku sendiri. Apa perkataan mereka benar? Bisakah aku dan dia benar-benar mengatasi jurang pemisah yang begitu besar ini? Tapi setiap kali aku menerima SMS dari Mas Bima yang bertanya, "Hari ini menyenangkan?" Semua keraguan dalam diriku lenyap seperti salju yang mencair. Aku tahu, hanya dia yang tulus mengkhawatirkan perasaanku. Aku memutuskan. Bahkan jika seluruh dunia memunggungiku, aku tidak akan melepaskan tangannya. Meskipun ditentang semua orang, aku memutuskan untuk memberikan kesempatan pada hubungan ini. Aku tidak bisa melepaskan pria yang tulus padaku hanya karena prasangka orang lain. Kencan kami tidak berlangsung di restoran mewah atau bioskop terbaru. Dunia Mas Bima jauh lebih sederhana. Tetapi anehnya, penuh kehangatan. Sabtu malam, setelah selesai bekerja, dia menjemputku dengan motor bebek tuanya. Hari ini, saya traktir yang enak sekali, katanya sambil tersenyum ramah. Aku duduk di boncengan motornya, dengan canggung melingkarkan tanganku di pinggangnya. Punggungnya yang lebar dan kokoh memberiku rasa aman yang tak terlukiskan. Dia membawaku ke sebuah gang kecil di daerah Tanah Abang. Sebuah warung soto Betawi sederhana yang sudah berjualan puluhan tahun. Aroma kuah gurih menyebar di seluruh gang. Hanya ada beberapa meja dan kursi plastik, dan para pelanggan makan dengan lahap sambil mengobrol dengan riuh. Ini adalah dunia yang sama sekali asing bagiku. Aku hanya terbiasa dengan tempat-tempat yang tenang dan formal. Mas Bima menarik kursi untukku, lalu memesan 2 porsi soto daging. Ketika nenek pemilik warung membawakan soto yang masih mengepul, Mas Bima mengambil sendok dan dengan teliti memindahkan semua potongan daun seledri dari mangkukku ke mangkuknya. Aku menatapnya dengan heran. Bagaimana Mas tahu saya tidak suka seledri? Mas Bima menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Waktu itu di telepon, Mbak pernah cerita waktu kecil tersedak seledri, jadi sejak itu tidak suka. Satu kalimat sederhana itu mengguncang hatiku dengan kuat. Dia mengingat setiap kata-kata sepeleku, setiap kebiasaan kecilku. Pria-pria yang pernah kukencani mungkin ingat merek pakaian mahal yang kupakai atau mobil mewah yang kunaiki, tetapi tidak ada satupun yang ingat bahwa aku tidak suka seledri. Aku sadar, perhatian yang tulus tidak terletak pada kata-kata indah, melainkan pada tindakan-tindakan kecil seperti ini. Aku menunduk dan mulai makan soto. Kuahnya kental dan gurih, nasinya lembut. Anehnya, aku merasa soto ini adalah makanan paling lezat yang pernah kumakan seumur hidup.
Mungkin karena ketulusan dan perhatian orang yang duduk di seberangku menjadi bumbu terbaiknya. Di akhir pekan, dia membawaku ke tempat kencan istimewa lainnya. Proyek pembangunan apartemen Menara Cendana. Katanya, di akhir pekan sebagian besar pekerja libur, jadi suasananya sepi. Aku memakai helm proyek kuning yang diberikannya dan berkeliling gedung yang masih dalam tahap konstruksi. Beton dan besi berserakan, debu beterbangan, tetapi di mata Mas Bima, tempat ini tampak seperti sebuah karya seni. Dia menunjuk jalinan besi yang rumit dan menjelaskan bahwa itu adalah struktur yang menahan beban bangunan. Dia mengambil sebuah batu bata dan mengajariku cara membedakan batu bata yang bagus dan yang jelek. Dia menjelaskan dengan penuh semangat tentang berbagai material, teknik pondasi, dan perhitungan agar bangunan tahan terhadap gempa. Matanya berbinar dengan semangat yang aneh. Saat itu, dia bukan lagi satpam pendiam, melainkan seorang ahli dengan pengalaman yang kaya. Pengetahuannya tentang konstruksi tidak kalah dengan insinyur manapun yang kukenal. Aku mendengarkan penjelasannya dengan kagum. Aku sadar bahwa dunianya sama sekali tidak monoton. Sederhana, tetapi sangat nyata dan hidup. Di sisinya, aku tidak perlu memikirkan topik penelitian yang rumit atau khawatir tentang intrik di dunia akademis. Jiwaku menemukan ketenangan yang luar biasa. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, menghirup aroma matahari dan angin dari tubuhnya, dan merasa bahwa disinilah tempatku seharusnya berada. Apartemen dosen tempatku tinggal sudah tua, semuanya sudah usang. Listrik yang sering padam atau dinding yang rembes air sudah menjadi hal biasa. Suatu pagi, masalah yang lebih besar terjadi. Pipa air di kamar mandi pecah, dan air meluap hingga ke ruang tamu. Aku panik, mencoba membersihkan air dengan kain pel dan ember, tetapi sia-sia. Air kotor terus menyembur keluar dengan bau tidak sedap. Aku menelepon kantor pengelola, tetapi mereka hanya berjanji akan mengirim orang dan tidak ada kabar lagi. Aku menelepon beberapa tukang ledeng dari internet, tetapi mereka meminta harga yang tidak masuk akal atau baru bisa datang sore hari. Aku terduduk di lantai yang masih kering, menatap banjir di dalam rumahku dengan perasaan tak berdaya dan sedih. Hidup sendiri terkadang memang sangat berat. Di saat putus asa, tiba-tiba Mas Bima terlintas di benakku, tapi aku ragu. Dia sedang bekerja, dan pekerjaannya pasti berat. Aku tidak ingin merepotkannya dengan masalah sepele seperti ini. Selain itu, aku malu jika dia melihat rumahku yang berantakan karena kebanjiran. Saat aku sedang bimbang, telepon berdering. Itu Mas Bima. Halo? Aku berusaha menormalkan suaraku agar terdengar biasa saja. Lagi apa? Kok suaranya aneh? Ada masalah? Mas Bima langsung bertanya. Aku terkejut dengan kepekaannya. Tak bisa lagi menyembunyikannya, aku menceritakan apa yang terjadi di rumah. Setelah mendengar ceritaku, dia hanya berkata singkat, "Tunggu sebentar." Saya izin sebentar, langsung ke sana. Tidak sampai 1 jam, Mas Bima muncul di depan rumahku. Dia masih mengenakan seragam satpam, dan dahinya berkeringat. Melihat kekacauan di dalam rumah, dia sama sekali tidak panik. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan berkata padaku, "Mbak istirahat saja di luar, biar saya yang urus." Lalu dia langsung masuk ke kamar mandi. Dia tidak peduli dengan air kotor atau bau tak sedap. Dengan tangan kosong, dia mencari pipa yang pecah dan mulai memperbaikinya dengan peralatan sederhana yang dibawanya. Dari luar, aku menatap punggungnya yang basah oleh keringat dan kotor. Ini adalah pertama kalinya aku melihat sosok seorang pria begitu indah. Bukan keindahan dari pakaian bermerek atau penampilan necis, melainkan keindahan dari pengabdian dan kekuatan seorang pria yang rela terjun ke dalam kesulitan demi wanita yang dicintainya. Setelah hampir 2 jam bergelut, akhirnya dia berhasil memperbaiki pipa itu. Dia bahkan membersihkan lantai yang berantakan hingga bersih. Setelah semuanya selesai, barulah dia duduk di kursi dan terengah-engah. Wajah dan tangannya penuh noda. Aku memberinya segelas air dingin dan handuk bersih. "Terima kasih banyak. Maaf merepotkan." Mas Bima menenggak air itu sekali teguk dan berkata sambil tersenyum, "Bukan apa-apa. Cuma masalah kecil." Melihatnya, hatiku diliputi rasa haru yang meluap-luap. Aku sadar. Kepercayaan sejati tidak bisa diukur dengan uang atau jabatan.
Banyak pria kaya yang menjanjikan dunia untukku, tapi di mana mereka saat aku dalam kesulitan? Mas Bima tidak punya apa-apa, tetapi dia memberiku hal yang paling berharga, bahu yang kokoh untuk bersandar saat aku paling lemah. Dia tidak hanya memperbaiki pipa yang pecah, dia juga memperbaiki retakan dalam kepercayaanku pada cinta dan kehidupan. Dunia akademis yang telah kuabdikan seumur hidup dan selalu kubanggakan, terkadang memiliki sisi yang kejam. Aku baru saja menyelesaikan penelitian tentang sastra lisan dari pedalaman Sumatera yang telah kupersiapkan dengan susah payah selama 2 tahun terakhir. Untuk penelitian ini, aku berkeliling negeri, bertemu dengan para maestro, dan mengumpulkan cerita serta lagu-lagu yang hampir punah. Penelitian ini lebih dari sekadar disertasi bagiku, seperti anakku sendiri. Tetapi, ketika aku mempresentasikan hasil awal di rapat departemen, ketua jurusan yang sangat dihormati menunjukkan minat yang luar biasa pada penelitianku. Dengan dalih ingin memberikan masukan, dia meminjam naskahku. Seminggu kemudian, aku membeku saat melihat sebuah artikel di jurnal akademis terkemuka. Artikel itu menjiplak hampir seluruh isi penelitianku, dan nama ketua jurusan terpampang sebagai penulis utama. Dia telah mencuri penelitianku mentah-mentah. Aku menemuinya untuk protes, tetapi dia hanya tertawa sinis dan berkata bahwa ide besarnya adalah miliknya, dan aku hanya membantu mengumpulkan data. Aku tidak berdaya. Di dunia ini, dia memiliki kekuasaan dan koneksi. Bagaimana mungkin aku, seorang dosen madya yang tidak punya kekuatan, bisa melawannya? Rasa kecewa, marah, dan pengkhianatan mencapai puncaknya. Aku muak dengan dunia para intelektual yang penuh kemunafikan dan intrik ini. Aku berlari keluar dari kantorku dan berjalan tanpa tujuan di jalanan Jakarta. Kakiku tanpa sadar membawaku ke tepi pantai di Ancol. Aku terduduk di pasir, menatap debur ombak yang tenang. Duniaku terasa runtuh. Di saat paling sepi dan putus asa, satu-satunya orang yang ingin kuhubungi bukanlah orang tuaku atau sahabatku. Aku ingin mendengar suara Mas Bima. Dengan tangan gemetar, aku menekan nomornya. Halo? Suaranya yang hangat dan rendah terdengar. Mendengar suaranya, semua emosi yang kutahan meledak. Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya terisak-isak. Nita, kamu kenapa? Kamu di mana? Tanya Mas Bima panik. Aku berusaha mengatur napas dan berkata dengan suara terisak, aku, di Ancol, dekat jembatan. Tetap di situ, jangan kemana-mana. Jangan bergerak. Aku ke sana sekarang juga, kata Mas Bima dengan nada memerintah, lalu menutup telepon. Aku meringkuk di tepi pantai, menangis tanpa henti. Sekitar 20 menit kemudian, suara motor yang kukenal terdengar. Mas Bima memarkir motornya begitu saja di pinggir jalan dan berlari ke arahku. Dia duduk di sampingku, tidak bertanya apa-apa, hanya diam-diam melepas jaketnya dan menyampirkannya di bahuku yang gemetar. Lalu, dia menarikku dengan lembut ke dalam pelukannya, membiarkan kepalaku bersandar di dadanya. Suhu tubuhnya, aromanya yang khas, dan lengannya yang kokoh memelukku. Aku menangis di pelukannya sampai air mataku kering. Dia tetap diam, tangannya yang besar dengan lembut mengelus kepalaku. Keheningannya memberikan penghiburan yang lebih besar daripada kata-kata apapun. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, aku bisa merasakan empati dan pengertian yang tulus darinya. Setelah aku sedikit tenang, dia berkata dengan suara lirih penuh simpati, sebenarnya ada apa sampai Aninditaku sesedih ini? Dengan suara yang masih bergetar, aku menceritakan segalanya padanya. Dia mendengarkan ceritaku dengan kening berkerut, dan matanya memancarkan kemarahan. Setelah ceritaku selesai, dia memelukku lebih erat. Kalau kamu sudah tidak kuat, tinggalkan saja, katanya tegas, tempat seperti itu tidak pantas untukmu, jangan khawatir. Biar aku yang kerja jadi kuli harian di proyek, sehari dapat 200.000 pun, aku akan pastikan kamu bisa makan, aku tidak akan membiarkanmu sengsara. Aku terdiam. Aku mengangkat kepala untuk menatapnya, dan air mata kembali mengalir. Tapi kali ini, air mata haru dan bahagia. Seorang satpam dengan gaji kecil mengatakan akan melakukan pekerjaan fisik terberat sekalipun untuk menafkahiku. Janjinya bukanlah rumah mewah atau mobil mahal, melainkan tetesan keringatnya, pengorbanannya, dan cinta tanpa syarat. Pada saat itu,
Aku sadar. Pria inilah harta karun yang selama ini kucari. Kata-kata Mas Bima bagaikan aliran air hangat yang mengalir ke hatiku yang beku. Membersihkan semua amarah dan kesedihan. Aku menatap matanya yang tulus dalam-dalam. Di dalam matanya, terpantul bayanganku yang kecil dan butuh perlindungan. Selama ini aku harus selalu kuat, harus menanggung semua kesulitan sendirian. Tapi sekarang, di hadapanku, seorang pria berkata akan menanggung semua bebanku. Aku buru-buru menyeka air mata di pipiku. Keputusan paling berani dan mantap dalam hidupku melintas di benakku. Aku tidak ingin menunggu sedetik pun lebih lama. Aku tidak ingin kehilangan pria ini. Bima. Aku memanggil namanya dengan suara yang kembali tenang tetapi penuh keyakinan. Iya, jawabnya lembut. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian seorang wanita berusia 35 tahun yang telah melewati berbagai badai kehidupan. Aku menatap matanya lurus-lurus dan berkata dengan jelas, "Ayo kita menikah." Segala sesuatu di sekitarku seolah berhenti. Suara angin yang berhembus, debur ombak, bahkan suara mobil dari kejauhan seolah lenyap. Hanya ada aku dan dia. Mas Bima membeku mendengar kata-kataku. Dia mengerjapkan matanya beberapa kali, seolah tidak percaya. "Nita, kamu bilang apa barusan? Kamu tidak sedang bercanda karena terlalu sedih, kan? Aku tidak pantas untukmu." Dia tergagap, melepaskan pelukanku dan menundukkan kepalanya. Suaranya terdengar sangat rendah diri. "Kamu seorang doktor, dosen. Aku hanya satpam lulusan SMA. Keluarga dan teman-temanmu tidak akan pernah setuju. Aku tidak mau kamu menderita dan dicemooh orang karena aku." Melihatnya yang minder, aku semakin menyayanginya, dan keputusanku semakin mantap. Aku mengangkat tanganku, menangkup wajahnya, dan membuatnya menatapku lurus. "Aku tidak bercanda. Aku tidak pernah seserius ini. Kalau kamu tidak pantas, lalu siapa yang pantas? Para doktor dan direktur yang hanya bisa bicara manis tapi hatinya penuh perhitungan? Atau para intelektual munafik yang menginjak hasil kerja keras orang lain?" Bima, nilai seorang pria bukan terletak pada ijazah atau uangnya, tapi pada kepribadiannya, hatinya, dan ketulusannya. Dan bagiku, kamu jauh lebih berharga dari mereka semua digabungkan. Aku melihat sudut matanya memerah. Dia menggenggam tanganku dengan tangannya yang kasar karena bekerja, tangannya begitu hangat, tapi aku tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa memberimu kehidupan yang layak. Rumahku hanya sebuah kamar seng di bedeng proyek. Aku meletakkan jariku di bibirnya, menghentikan kata-katanya. Aku tidak butuh rumah bagus atau mobil mahal. Aku hanya butuh suami yang mencintai dan melindungiku. Selama ada kamu di sisiku, tinggal di bawah atap seng pun akan terasa seperti istana. Maukah kamu menikah denganku? Aku bertanya sekali lagi dengan segenap hatiku. Mas Bima tidak berkata apa-apa lagi. Dia memelukku erat hingga aku sesak napas. Aku bisa merasakan bahunya bergetar, dan tak lama kemudian, aku mendengar suaranya yang parau di telingaku. "Iya, aku mau. Aku mau menikah denganmu. Terima kasih. Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini." Kami berpelukan lama di tepi pantai yang berangin. Aku tahu keputusan hari ini akan membawa banyak gelombang, tapi aku tidak takut, karena aku telah menemukan pelabuhan teraman dalam hidupku. Pengumuman pernikahanku seperti bom yang jatuh di rumah. Ayah marah dan tidak mau bicara denganku selama seminggu. Ibu menelepon setiap hari, menangis dan memohon agar aku berpikir ulang. "Nita, dosa apa yang kamu perbuat sampai kamu menjerumuskan dirimu ke dalam jurang seperti itu? Menikah dengan dia itu artinya hidup susah seumur hidup. Tapi kali ini, aku tidak goyah. Cinta Mas Bima memberiku kekuatan yang kokoh. Aku berkata pada ibu dengan tenang, "Bu, bahagia atau tidak itu tergantung pada hati." Aku merasa tenang saat berada di sisinya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Tolong, percayai pilihanku sekali ini saja. Akhirnya, karena kegigihanku, orang tuaku dengan enggan merestui pernikahan kami. Tapi ada syaratnya. Pernikahan harus diadakan sesederhana mungkin, hanya mengundang beberapa kerabat terdekat, dan dilangsungkan dengan tenang. Tujuannya agar tidak menjadi gunjingan tetangga. Aku mengerti rasa malu dan canggung orang tuaku, jadi aku mengangguk setuju.
Pernikahan kami diadakan di sebuah restoran kecil dan sederhana di akhir pekan. Tidak ada gaun pengantin mewah, mobil pengantin megah, atau sambutan yang indah. Aku hanya mengenakan gaun putih sederhana, dan Mas Bima mengenakan setelan jas sewaan yang tidak pas di badannya. Tamu undangan hanya beberapa meja. Tapi yang paling menyakitkan hatiku adalah suasana di tempat pernikahan. Tempat itu terbagi menjadi dua dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada keluarga dan kerabatku, serta beberapa rekan kerja yang datang dengan terpaksa. Mereka duduk diam dengan wajah muram, sesekali melirik tamu dari pihak Mas Bima dengan tatapan kasihan. Ayah duduk tegap dengan wajah kaku tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sementara ibu terus menyeka air matanya dengan sapu tangan. Di sisi lain, ada tamu dari pihak Mas Bima, sekitar 10 orang rekannya dari proyek konstruksi. Dengan kulit terbakar matahari dan pakaian sederhana namun rapi, mereka membawa jejak kerja keras yang tak bisa disembunyikan. Mereka tertawa dan berbicara dengan suara keras, dengan tulus memberikan selamat kepada kami. "Wah, Bima, selamat ya. Beruntung sekali kamu dapat istri guru cantik dan pintar begini," kata seorang temannya sambil menepuk bahunya keras. Tapi ucapan selamat tulus mereka mungkin terlihat canggung dan bahkan kampungan di mata tamuku yang terpelajar. Tamuku seolah-olah merasa salah tempat, duduk diam dengan canggung. Aku duduk di tengah-tengah dua dunia itu, merasakan kesepian yang mendalam. Seharusnya ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku, tapi kenapa aku tidak bisa tersenyum? Aku melirik Mas Bima di sampingku. Di bawah meja, dia menggenggam tanganku erat-erat. Tangannya yang hangat dan kokoh menyalurkan kekuatan tak terlihat padaku. Dia menatapku dengan pandangan campuran antara cinta dan permintaan maaf. Dia tahu apa yang kurasakan saat ini. Genggaman tangannya seolah berjanji, "Jangan khawatir, ada aku di sini." Hanya dengan itu, kesedihanku seolah berkurang separuh. Aku tidak sendirian, aku punya dia. Saat acara yang canggung itu hampir berakhir, Mas Bima tiba-tiba berdiri. Dia tidak mengambil mikrofon atau naik ke panggung. Dia hanya berjalan dengan tenang menuju meja tempat orang tuaku duduk. Seketika, seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju padanya. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya, jantungku berdebar kencang. Ayah masih dengan ekspresi tegas, dan ibu menatapnya dengan cemas. Mas Bima, tanpa berkata apa-apa, menuangkan teh ke dalam 2 cangkir. Lalu dengan kedua tangan, dia dengan hormat menyodorkan cangkir itu kepada orang tuaku. "Ayah, Ibu," katanya dengan suara rendah namun jelas. "Saya tahu, hari ini hati ayah dan ibu tidak tenang. Saya juga tahu, saya bukanlah menantu yang ayah dan ibu harapkan." Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Dan tindakannya selanjutnya membuat semua orang, termasuk aku, terkejut. Dia perlahan-lahan berlutut di depan orang tuaku, di atas lantai keramik restoran yang dingin. Seorang pria berlutut, terdengar bisikan-bisikan. Rekan-rekannya tampak bingung saling pandang, dan rekan-rekanku terbelalak kaget. Aku buru-buru berdiri untuk membangunkannya, tetapi dia memberiku isyarat mata untuk diam. Dia mengangkat kepala, menatap mata ayah lurus-lurus. Tatapannya tegas dan tulus. "Saya tidak berpendidikan tinggi dan tidak punya apa-apa. Saya hanya seorang pekerja biasa, tapi satu hal yang berani saya jamin adalah ketulusan hati saya. Saya mencintai Anindita lebih dari nyawa saya sendiri. Hari ini, di hadapan ayah, ibu, dan semua yang ada di sini, saya bersumpah. Saya akan mendedikasikan seluruh hidup saya untuk menjaga dan melindungi Anindita. Saya akan bekerja lebih keras dari siapapun agar Anindita tidak pernah meneteskan air mata. Jika saya membuatnya sedih hingga meneteskan air mata setetes pun, saat itu saya bukan lagi manusia." Sumpahnya tidak mengandung kata-kata indah. Sederhana dan lugas seperti dirinya. Tapi setiap kata memiliki bobot ribuan ton, menusuk dalam ke hati setiap orang yang hadir, seluruh ruangan hening. Aku melihat bahu ayah sedikit bergetar. Wajahnya yang kaku seolah retak. Ayah hanya menatap menantunya yang berlutut tanpa berkata apa-apa. Dan ibu, tidak tahan lagi, mulai menangis terseduh-seduh. Air mata mengalir deras di pipinya yang berkerut. Ibu buru-buru berdiri, dan dengan tangan gemetar membangunkan Mas Bima. "Sudah, Nak.
Berdirilah. Ibu. Ibu percaya padamu. Pada saat itu, aku tahu Mas Bima telah memenangkan hati ibu. Sumpahnya yang tulus memiliki kekuatan ribuan kali lebih besar daripada janji kosong orang-orang kaya. Jalan di depan mungkin masih penuh dengan prasangka, tetapi setidaknya kami telah melewati gerbang pertama. Dengan kekuatan ketulusan yang telah menggerakkan hati seorang ibu, pernikahan berakhir dengan tenang. Kami tidak pergi ke rumahku atau ke hotel mewah. Mas Bima membawaku dengan motor tuanya ke tempat tinggalnya. Sebuah kamar kecil berdinding seng di bedeng untuk para pekerja proyek. Itulah kamar pengantin kami. Ruangan itu tidak lebih dari 10 meter persegi, dan suara angin menderu terdengar dari balik dinding seng tipis. Di dalam ruangan hanya ada satu ranjang besi kecil, satu meja plastik, dan beberapa baju kerja usang yang tergantung di tali. Semuanya tampak sementara dan miskin. Tapi anehnya, aku tidak merasa sedih atau menyesal sedikit pun. Justru ketika pintu ditutup dan kami terisolasi dari dunia yang bising, perasaan damai yang aneh menyelimutiku. Di sini, hanya ada aku dan dia, dan itu sudah cukup. Mas Bima tampak sangat gugup. Dia mondar-mandir di dalam kamar, gelisah. Melihat tingkahnya yang lucu, aku tertawa. Kenapa? Tidak senang menikah denganku? Dia buru-buru menghampiriku dan menggenggam tanganku. Bukan begitu. Aku sangat senang. Saking senangnya, aku tidak percaya ini nyata. Aku hanya merasa bersalah. Malam pertama pernikahan, tapi aku membawamu ke tempat kumuh seperti ini. Aku menggelengkan kepala dan menggenggam tangannya erat. Kan sudah kubilang, di mana kita berada itu tidak penting. Yang penting adalah dengan siapa kita bersama. Mendengar kata-kataku, Mas Bima tampak sedikit lebih tenang. Dia menatapku dengan mata yang serius dan hikmat. Nita, sebelum kita benar-benar menjadi suami istri, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Aku ingin kamu tahu segalanya tentangku. Dia membawaku ke sebuah peti kayu besar dan tua di sudut ruangan. Peti itu terbuat dari kayu yang bagus, tetapi warnanya sudah pudar dimakan waktu. Hiasan kuningan di keempat sudutnya sudah menghitam. Terlihat sangat berat dan kuno. Jantungku berdebar. Aku menduga, mungkin inilah seluruh harta miliknya, sedikit tabungan dan beberapa peninggalan keluarga. Aku menyiapkan hatiku, apapun isinya, aku akan tersenyum dan berkata, aku tidak peduli dengan materi, aku mencintaimu apa adanya. Mas Bima mengeluarkan kunci tua dari sakunya. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan kunci ke lubang kunci. Ceklek. Gembok terbuka. Dia menatapku sekali lagi. Aku mengangguk, memberinya semangat. Dia menarik napas dalam-dalam, dan perlahan membuka tutup peti itu. Hatiku ikut berdebar. Rahasia pria yang kucintai, suamiku, akan segera terungkap di hadapanku. Di bawah cahaya lampu pijar yang redup di bedeng itu, ketika peti terbuka, yang pertama kali kulihat bukanlah uang, perhiasan, atau benda berharga lainnya. Peti itu penuh dengan buku catatan, puluhan, bahkan mungkin ratusan, buku catatan bersampul kulit tebal tersusun rapi. Warnanya dan ukurannya berbeda-beda, tetapi semuanya sudah usang dan kertasnya menguning. Aku menatap Mas Bima dengan heran. Dia hanya memberiku isyarat mata, seolah menyuruhku untuk melihat buku-buku itu. Dengan rasa penasaran, aku mengambil buku catatan paling atas. Sampulnya berwarna coklat tua yang lembut. Saat aku membuka halaman pertama, aku membeku, seluruh tubuhku terasa kaku. Yang kulihat bukanlah tulisan atau buku harian. Itu adalah sebuah desain arsitektur. Desain jembatan gantung yang sangat rumit, semuanya digambar dengan tangan. Setiap garisnya tajam dan presisi, menunjukkan keahlian seorang maestro. Di samping desain, terdapat catatan yang ditulis dengan tulisan tangan yang indah dan kuat. Catatan itu bukan tulisan biasa. Itu adalah analisis mendalam tentang mekanika struktural, ketahanan material, dan aerodinamika. Bahkan aku yang awam pun bisa tahu betapa rumit dan dalamnya isinya. Tanganku gemetar. Aku membuka halaman berikutnya. Kali ini, denah potongan gedung pencakar langit dengan solusi struktural yang inovatif. Setelah itu,
Analisis tentang beton berkekuatan super tinggi, perbandingan standar bangunan Jepang, Jerman, dan Amerika, serta ide-ide berani tentang kota pintar dan arsitektur ramah lingkungan. Dengan panik, aku meletakkan buku itu dan mengambil yang lain. Buku ini berisi catatan pengalaman konstruksi dan solusi masalah rumit di lapangan. Dari teknik pengolahan tanah lunak hingga teknik pengecoran beton dalam kondisi cuaca ekstrem, semuanya dicatat secara ilmiah, teliti, dan berdasarkan pengalaman praktis yang mendalam. Aku membolak-balik puluhan buku catatan. Ribuan lembar kertas. Semuanya adalah gudang pengetahuan yang luas dan berharga tentang arsitektur dan konstruksi. Ini tidak mungkin pengetahuan seorang satpam lulusan SMA. Ini adalah hasil penelitian seumur hidup dari seorang ahli terkemuka di bidangnya, seseorang dengan otak jenius. Kepalaku pusing. Ribuan pertanyaan berputar di benakku. Siapa pria ini? Mengapa dia memiliki semua ini? Apakah pengetahuan dan desain ini miliknya? Jika ya, mengapa dia hidup sebagai seorang satpam? Aku mengangkat kepala dan menatap Mas Bima. Mataku penuh dengan kebingungan dan keterkejutan. Dia masih menatapku dengan tenang. Di bawah cahaya lampu, wajahnya tampak familiar sekaligus asing. Suami yang baru saja kunikahi. Pria yang kukira sudah kukenal, ternyata adalah misteri terbesar yang pernah kutemui dalam hidupku. Ini, milik siapa? Tanyaku dengan suara bergetar. Tanganku masih menggenggam erat buku catatan itu. Saking terkejutnya, aku bahkan sulit bernapas. Mas Bima tidak langsung menjawab. Dia mendekat, dengan lembut mengambil buku catatan dari tanganku, dan duduk di sampingku sambil menggenggam tanganku yang dingin. Coba lihat bagian paling bawah peti, katanya pelan. Aku menuruti kata-katanya, dengan hati-hati mengeluarkan tumpukan buku catatan satu persatu. Buku-buku itu terasa berat, seberat pengetahuan dan waktu yang dikandungnya. Setelah tumpukan terakhir kuangkat, terlihat dasar peti yang dilapisi kain beludru merah kusam. Di atasnya, ada setumpuk dokumen, bersama dengan banyak piala dan medali yang dibungkus plastik dengan hati-hati. Dengan tangan gemetar, aku mengambil piagam penghargaan berbingkai kayu mewah yang terletak paling atas. Jantungku serasa berhenti berdetak. Huruf berwarna emas yang berkilauan terlihat jelas. Penghargaan Arsitektur Nasional, karya terbaik. Dan di bawahnya, nama yang tercetak dengan rapi. Nama yang harus kubaca berulang kali karena tidak percaya. Arsitek Bima Santoso. Bima Santoso. Bima, suamiku. Aku buru-buru memeriksa piala-piala lainnya. Penghargaan teknisi konstruksi terbaik tahun ini, penghargaan insinyur muda berbakat Asia. Semuanya terukir namanya. Dan di sampingnya, ada ijazah kelulusan dengan predikat tertinggi dari universitas-universitas arsitektur terbaik di dunia. Pikiranku benar-benar kosong. Apa yang sebenarnya terjadi? Pria yang kukenal adalah seorang satpam lulusan SMA. Bagaimana mungkin dia adalah seorang arsitek jenius dengan segudang penghargaan? Aku tidak mengerti, kataku tergagap, menatapnya seolah dia adalah makhluk dari planet lain. Mas Bima menggenggam tanganku lebih erat. Tatapan matanya tidak lagi canggung seperti biasanya. Sebaliknya, terpancar kesedihan yang mendalam dan tekad yang luar biasa kuat. Di dunia arsitektur, hampir tidak ada yang tahu nama asliku. Mereka semua memanggilku dengan nama lain. Suaranya menjadi rendah. Orang-orang memanggilku Arsitek Pertapa. Arsitek Pertapa? Nama itu seperti petir yang menyambar kepalaku. Meskipun aku bukan orang di bidang itu, reputasinya sudah sering kudengar. Dia adalah seorang perancang jenius dari Indonesia yang misterius, yang telah mendapatkan ketenaran dunia dengan bangunan-bangunan uniknya, tetapi tidak pernah sekalipun muncul di depan publik. Orang-orang berbisik bahwa dia eksentrik dan hidup mengasingkan diri untuk fokus pada karyanya. Tidak ada yang tahu wajahnya atau usianya. Para ahli menganggapnya sebagai legenda hidup, dan legenda itu sekarang duduk di hadapanku dalam wujud seorang satpam proyek, sebagai suami yang baru saja kunikahi. Semuanya terasa begitu tidak nyata dan absurd, aku merasa seperti sedang bermimpi. Melihatku yang masih syok, Mas Bima mulai bercerita. Suaranya tenang,
Tetapi setiap kata yang diucapkannya menghancurkan pandangan duniaku dan membangun kebenaran mengerikan yang tak pernah bisa kubayangkan. Ayahku adalah pendiri sekaligus mantan Direktur Utama Jaya Perkasa Group, Bapak Joko Santoso. Jaya Perkasa Group, salah satu grup konstruksi terbesar di Indonesia. Aku pernah membacanya di koran. Pak Joko terkenal sebagai sosok yang merintis dari nol, seorang yang memiliki bakat dan kepribadian yang luar biasa. Sejak kecil, aku selalu mengikuti ayah ke lokasi proyek. Gairah terhadap semen dan besi sudah mendarah daging dalam diriku. Ayah memberiku pelajaran pertama tentang arsitektur. Bukan dari buku, tapi langsung dari lapangan. Kemudian, ayah mengirimku sekolah ke Prancis dan Amerika. Buku-buku catatan ini, sebagian adalah peninggalan ayah, sebagian lagi adalah hasil catatanku dan risetku selama ini. Dia berhenti, menatap kejauhan. Bencana dalam hidupnya yang tenang terjadi 3 tahun lalu. Saat dia sedang mengerjakan tesisnya di Amerika, dia menerima kabar duka tentang ayahnya. Suaranya tercekat. Aku bisa merasakan kesedihannya yang masih begitu segar. Orang-orang bilang itu kecelakaan kerja, perancah yang runtuh di lokasi proyek, polisi juga menyimpulkannya sebagai kecelakaan biasa, tapi aku tidak percaya. Ayah adalah orang yang sangat teliti, bahkan untuk hal-hal kecil, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak mungkin kesalahan sekecil itu terjadi di bangunan yang dibangun oleh Jaya Perkasa Group. Dia menghentikan segalanya dan diam-diam kembali ke Indonesia. Dia bahkan tidak memberitahu identitasnya kepada orang kepercayaan ayahnya. Dia mulai menyelidiki. Dia bekerja sebagai kuli bangunan di proyek Jaya Perkasa Group, dan kemudian menjadi satpam, mengamati, mendengarkan, dan mencoba mengungkap kebenaran. Dan kebenaran itu jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Mas Bima menggertakkan giginya, api kemarahan berkobar di matanya. Kematian ayah bukan kecelakaan, itu pembunuhan. Para eksekutif senior perusahaan, orang-orang yang paling ayah percaya, bersekongkol untuk menggelapkan material bangunan dan mengorupsi dana proyek selama bertahun-tahun. Ketika ayah mulai curiga dan hendak membongkar semuanya, mereka sengaja menyebabkan kecelakaan perancah itu untuk membungkamnya. Selama 3 tahun terakhir, dia hidup sebagai pekerja rendahan, menahan segala macam hinaan dan cemoohan. Dia berbaur di antara para pekerja, mengumpulkan bukti-bukti kecil satu persatu. Buku-buku catatan ini bukan hanya pengetahuan. Ini adalah bukti semua kejahatan mereka. Dari mengubah spesifikasi besi, mengurangi takaran semen, hingga kontrak fiktif dan catatan suap, semuanya ada di sini, katanya sambil menunjuk peti itu. Barulah aku sadar. Itu bukan hanya gudang pengetahuan, itu adalah gudang bukti. Pedang keadilan yang telah diasahnya diam-diam selama 3 tahun untuk membalaskan dendam ayahnya. Kebenaran datang seperti tsunami, menyapu bersih segalanya. Aku kehilangan kata-kata, duduk termangu. Pria yang kucintai, suami yang baru saja kunikahi, bukanlah seorang satpam biasa, melainkan seorang pangeran dengan dendam sedalam lautan. Dia telah meninggalkan status, kehormatan, dan masa depan gemilang, terjun ke dalam pertarungan berbahaya untuk mencari keadilan bagi ayahnya. Semua kepingan puzzle sebelumnya kini tersusun sempurna. Mengapa dia begitu ahli dalam konstruksi? Mengapa selalu ada kesedihan di matanya? Mengapa dia menjalani kehidupan yang begitu sederhana dan melelahkan? Sekarang aku mengerti segalanya. Dia bukan tidak punya apa-apa, dia memilih untuk meninggalkan segalanya. Dia bukan orang biasa, dia adalah pahlawan yang diam. Cemoohan dan ejekan dari keluarga dan teman-teman terngiang di telingaku. Mereka bilang dia tidak pantas untukku. Salah. Akulah yang tidak pantas untuk pengorbanannya yang agung. Ketika aku terpuruk dalam kesedihanku yang sepele, dia sendirian memikul beban berat balas dendam keluarga yang tidak bisa dipikul sembarang orang. Air mata mulai mengalir di pipiku. Tapi ini bukan air mata keterkejutan, melainkan air mata haru, bangga, dan cinta yang tak berkesudahan. Aku memeluknya erat seolah dia akan lenyap. Kenapa? Kenapa kamu menanggung semua ini sendirian? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku terisak, membenamkan wajah di dadanya. Mas Bima membalas pelukanku,
Tangannya yang besar dengan lembut mengelus kepalaku. Maaf. Aku tidak ingin membahayakanmu. Mereka adalah orang-orang yang akan melakukan apa saja. Aku takut mereka akan menyakitimu. Tapi sekarang, kamu adalah istriku. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku ingin kamu menjadi orang pertama yang tahu kebenarannya sebelum badai datang. Aku mengangkat kepala, menatap matanya dalam-dalam. Bahaya kenapa? Aku istrimu. Aku akan menghadapi semuanya bersamamu. Kamu tidak sendirian lagi. Aku sadar. Pria di hadapanku bukanlah seorang satpam biasa, melainkan seorang raja. Seorang raja yang rela melepaskan mahkotanya dan mengenakan pakaian rakyat jelata, bersembunyi dalam kegelapan untuk melindungi kerajaan yang dibangun ayahnya. Dan aku, beruntung menjadi ratunya, bukan saat dia berada di puncak kejayaan, tetapi saat dia melewati masa-masa paling menyakitkan dan terhina. Aku tidak butuh mahkota atau istana, aku hanya butuh dia. Keesokan paginya, Bima, dengan pakaian kerja sederhananya, pergi bersamaku ke kantor pusat Jaya Perkasa Group. Dia tidak masuk melalui pintu utama, melainkan menggunakan kartu akses khusus melalui pintu internal. Kemunculan seorang satpam lusuh yang membawa peti kayu tua menimbulkan rasa penasaran sekaligus cemoohan di antara para karyawan berjas rapi. Dia meminta diadakan rapat direksi darurat. Awalnya mereka menolak, tetapi setelah asistennya menunjukkan sebuah dokumen, wajah semua orang menjadi pucat dan mereka langsung setuju. Rapat diadakan di ruang rapat terbesar di grup itu. Ketika Bima masuk, masih dengan seragam satpamnya, beberapa orang tertawa sinis. Tapi tawa mereka berhenti ketika dia membuka peti kayu itu. Dia meletakkan buku-buku catatan dan dokumen satu persatu di atas meja, lalu dia mulai berbicara. Suaranya rendah dan tegas, sosok satpam pendiam yang kukenal telah lenyap. Dia membeberkan semua kejahatan mereka, mulai dari pembunuhan ayahnya 3 tahun lalu hingga korupsi dan penggelapan dana, dan menyajikan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ruang rapat diliputi keheningan yang mematikan. Wajah para pelaku kejahatan pucat pasi. Rapat hari itu menyebabkan gempa bumi besar bagiku. Hanya dalam seminggu, para petinggi Jaya Perkasa Group ditangkap satu persatu. Polisi membuka kembali kasus kematian Pak Joko dan dengan cepat mengungkap kebenarannya. Bima, sebagai satu-satunya ahli waris yang sah, secara resmi mengambil alih Jaya Perkasa Group. Dari seorang satpam, dia berubah menjadi seorang CEO muda dan kompeten dengan aset triliunan rupiah. Berita ini menyebar lebih cepat dari badai. Keluarga, teman, dan rekan kerjaku semua terkejut. Yang pertama menelepon adalah ayah. Suara ayah bergetar di seberang telepon. Nita. Ayah. Ayah minta maaf. Ayah salah. Ibu hanya bisa menangis. Setelah itu, telepon dan pesan dari kerabat dan teman-teman yang pernah mencemooh kami membanjir. Sikap mereka berubah 180 derajat. Ejekan berubah menjadi sanjungan dan pujian. Aku hanya mendengarkan dengan tenang sambil tersenyum getir. Bima membeli sebuah rumah mewah, tapi aku memintanya untuk tetap menyimpan apartemen dosen tuaku. Aku juga tidak berhenti bekerja dan terus mengajar di kampus yang kucintai. Hidup kami menjadi lebih berkecukupan, tetapi tidak banyak berubah. Kami masih sering pergi ke warung soto Betawi sederhana di gang kecil di Tanah Abang itu. Bima berkata, dia tidak akan pernah melupakan masa-masa sulit itu. Karena berkat masa-masa itulah dia bisa bertemu denganku. Di perpustakaan megah di rumah kami, di samping perabotan mahal, aku meletakkan sebuah ranjang besi kecil. Ranjang yang sama tempatnya tidur selama 3 tahun di bedeng proyek. Terkadang, Bima akan mengenakan kembali baju kerjanya yang usang dan berbaring di ranjang itu. Lalu aku akan mendatanginya, menyandarkan kepalaku di dadanya, dan menghirup aroma keringat dan matahari yang kukenal. Aroma itulah yang memberiku ketenangan dan rasa aman terbesar. Aku sadar, bukan aku yang beruntung menemukan harta karun, melainkan hatiku yang mampu menembus kulit luar biasa seorang manusia dan mengenali nilai sejatinya di dalam. Harta karun terbesar dalam hidupku bukanlah uang atau jabatannya, melainkan hati yang tulus dan cinta tanpa syarat yang dia tunjukkan padaku di tengah badai terhebat sekalipun.